Duel panas di depan mata, Gerald Vandenberg tak sabar hadapi timnas Korea Selatan dan manajernya Shin Tae-yong. Di kualifikasi Piala Asia U23, saya yakin pasti akan seru dan menegangkan. Mengharukan dan buat bulu kuduk merinding. Marcelino Ferdinand berbicara, Shin Tae-yong kembali, tapi kini sebagai lawan, bukan kawan. Maaf ayah, nanti saya akan melawan timmu. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Duel panas di depan mata, Gerald Vandenberg tak sabar hadapi timnas Korea Selatan dan manajernya Shin Tae-yong. Di kualifikasi Piala Asia U23, saya yakin pasti akan seru dan menegangkan. Kualifikasi Piala Asia U23 2026 akan segera digelar dan tensi tinggi sudah terasa bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan. Salah satu laga yang paling dinanti adalah pertemuan antara timnas Indonesia U23 melawan Korea Selatan U23. Bukan hanya karena kekuatan kedua tim, tetapi juga karena duel dua pelatih besar, Gerald Vandenberg dan Shin Tae-yong. Gerald Vandenberg, pelatih anyar timnas Indonesia U23, menyatakan bahwa dirinya sudah tak sabar menghadapi laga-laga kualifikasi. Khususnya ketika bertemu Korea Selatan yang diasuh oleh sosok yang sudah sangat dikenal publik Indonesia, Shin Tae-yong. Kedua pelatih ini membawa latar belakang, filosofi, dan karakter kepelatihan yang sangat berbeda, menjadikan pertemuan mereka sebagai panggung adu taktik yang akan sangat menarik untuk disaksikan. Dalam wawancara terbarunya, Vandenberg mengungkapkan rasa antusiasnya terhadap laga tersebut. Ia menyebut bahwa menghadapi Korea Selatan bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan tantangan nyata bagi tim mudanya yang sedang dibentuk dengan gaya bermain menyerang khas Belanda. Saya sangat menantikan pertandingan itu. Bertemu tim sekuat Korea Selatan dan pelatih sekelas Shin Tae-yong akan jadi ujian penting. Ini akan jadi pertandingan yang seru dan menegangkan, kata Vandenberg dengan penuh semangat. Di sisi lain, Shin Tae-yong membawa misi besar bersama skuad muda Korea Selatan. Setelah meninggalkan kursi kepelatihan timnas Indonesia, ia kini fokus membawa negaranya tampil dominan di level usia muda Asia. Meski tak lagi bersama Garuda, nama Shin tetap mendapat tempat spesial di hati pecinta sepak bola tanah air. Pertemuan antara Shin dan Vandenberg seakan menjadi cerita menarik tentang dua pelatih dengan sejarah dan tujuan berbeda, namun dipertemukan di satu arena panas kualifikasi Piala Asia. Duel ini bukan hanya menjadi ajang pembuktian para pemain muda, tetapi juga akan menampilkan kecerdasan dua pelatih yang siap menyusun strategi terbaik demi satu hal, kemenangan. Vandenberg dengan pendekatan teknikal dan pengalamannya di sepak bola Eropa akan mencoba menandingi kekuatan kolektif dan kedisiplinan ala Korea Selatan yang sudah lama menjadi ciri khas Shin Tae-yong. Tak sedikit pengamat sepak bola yang menyebut laga ini sebagai duel dua dunia, Eropa versus Asia Timur, progresif versus disiplin, dan juga pembuktian antara pelatih baru dan pelatih lama. Bagi Vandenberg, kemenangan atas tim sekelas Korea Selatan bisa menjadi tonggak penting dalam karier barunya di Asia. Sementara bagi Shin, kemenangan atas Indonesia akan semakin menguatkan reputasinya sebagai pelatih yang tahu benar bagaimana menundukkan Garuda, bahkan saat ia tak lagi berdiri di sisi mereka. Lebih dari sekadar pertandingan, laga ini diprediksi menyedot perhatian luas dari penggemar sepak bola di Asia, terutama dari Indonesia. Banyak yang penasaran seperti apa duel taktik dua pelatih ini akan terjadi di lapangan. Akankah Vandenberg mampu membaca dan mengantisipasi gaya permainan Shin yang sering mengejutkan lawan? Atau justru pengalaman dan intuisi Shin di level Asia akan menjadi pembeda? Antusiasme juga meningkat karena faktor emosional yang membalut pertemuan ini. Vandenberg membawa semangat dan harapan baru untuk sepak bola Indonesia,
Ia datang dengan visi membentuk generasi baru yang tak hanya tangguh secara teknik, tetapi juga matang secara mental. Sementara itu, Shin seolah kembali menantang bangsa yang dulu ia bantu bangkit. Ada semacam nuansa emosional yang menyelimuti laga ini, meski tentu saja keduanya akan tetap profesional dan fokus pada kemenangan. Pertandingan Indonesia U23 versus Korea Selatan U23 memang belum dimulai, namun atmosfernya sudah seperti final. Penonton, pengamat, bahkan mungkin para pemain sendiri sudah mulai menghitung hari menuju pertemuan besar itu. Ini bukan hanya soal siapa yang akan menang, tetapi tentang bagaimana masa depan sepak bola muda Indonesia akan teruji oleh lawan kuat. Semua mata akan tertuju pada Vandenburg dan Shin Tae-yong. Kedua pelatih ini punya rekam jejak luar biasa dan pertemuan mereka akan menjadi cerita besar dalam perjalanan sepak bola Asia. Ketika duel dua pelatih besar ini akhirnya terjadi di lapangan, satu hal yang pasti, pertandingan akan berlangsung dengan tensi tinggi, strategi tajam, dan emosi yang membuncah. Publik sepak bola Indonesia hanya tinggal menunggu waktu. Ketika peluit panjang dibunyikan, kita semua akan menyaksikan pertarungan nyata antara dua pemikir sepak bola yang membawa harapan dan kebanggaan masing-masing. Siapakah yang akan berjaya? Vandenburg dengan ide-ide segarnya, atau Shin Tae-yong dengan pengalaman dan visinya yang tajam? Jawabannya akan segera hadir di lapangan hijau. Mengharukan dan buat bulu kuduk merinding. Marcelino Ferdinand berbicara. Shin Tae-yong kembali, tapi kini sebagai lawan, bukan kawan. Maaf ayah, nanti saya akan melawan timmu. Geliat sepak bola Asia kembali mengguncang, kali ini datang dari persiapan Timnas Indonesia U-Strip 23 jelang kualifikasi Piala Asia U-Strip 23 2026. Di tengah latihan intens dan susunan strategi, satu nama yang mendapat sorotan tajam adalah gelandang muda berbakat Marcelino Ferdinand. Pemain yang kini jadi andalan lini tengah Garuda Muda ini mengungkapkan perasaannya menjelang kemungkinan duel panas antara Indonesia dan Korea Selatan, laga yang bukan hanya penting bagi tim, tapi juga menyimpan makna pribadi yang mendalam bagi Marcelino. Salah satu alasan utamanya, sosok Shin Tae-yong, mantan pelatih Timnas Indonesia yang sangat berjasa dalam membentuk generasi muda sepak bola tanah air, kini kembali hadir, namun kali ini sebagai lawan. Ia datang sebagai pelatih kepala Timnas U-Strip 23 Korea Selatan. Saya sangat tersanjung ketika tahu Coach Shin Tae-yong akan datang kembali ke Indonesia. Tapi sayangnya, bukan sebagai pelatih kami lagi. Beliau datang sebagai lawan sekarang, bukan kawan. Rasanya campur aduk. Ucapan itu keluar dari mulut Marcelino dengan nada penuh hormat dan emosi. Ia tidak menutupi kenyataan bahwa Shin Tae-yong bukan sekadar pelatih baginya, melainkan figur penting yang pernah membentuk mental dan arah kariernya di level tim nasional. Coach Shin adalah pelatih, mentor, dan bisa dibilang seperti ayah saya di Timnas. Saya banyak belajar dari beliau, bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal disiplin, mental bertanding, dan kerja keras. Marcelino adalah salah satu pemain muda yang mendapat kepercayaan besar saat Shin masih menangani Timnas Indonesia, baik di level senior maupun kelompok umur. Di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan itu, Marcelino berkembang pesat menjadi pemain tengah yang matang dalam visi bermain, tenang dalam tekanan, dan kreatif dalam membongkar pertahanan lawan. Kini, Marcelino berdiri di sisi yang berbeda. Ia akan membela merah putih dalam kemungkinan laga melawan tim yang dilatih oleh ayah sepak bolanya sendiri.
Situasi ini jelas emosional, bahkan bisa dibilang ironi indah dalam sepak bola ketika guru dan murid bertemu kembali, namun bukan dalam satu kubu. Di bawah arahan pelatih baru Gerald van den Burg, Timnas Indonesia U-23 tengah bersiap menyusun kekuatan terbaiknya. Nama Marcelino diproyeksikan akan kembali menjadi motor utama lini tengah skuad Garuda Muda. Kombinasi antara pengalaman internasional, jam terbang tinggi, dan kecerdasan bermain membuatnya menjadi salah satu pemain yang paling diandalkan dalam skuad ini. Namun ketika ditanya soal potensi pertemuan dengan Korea Selatan dan Shin Tae-yong, Marcelino tidak bisa menyembunyikan sisi emosionalnya. Jujur, saya masih mengagumi Coach Shin. Saya tetap menganggapnya sebagai guru saya. Tapi di lapangan, saya akan bermain untuk negara saya. Saya yakin Coach Shin pun menginginkan kami tetap profesional dan memberikan yang terbaik untuk tim masing-masing. Pernyataan itu seolah menjadi gambaran dewasa dari seorang pemain muda yang tumbuh bersama tekanan dan ekspektasi. Marcelino sadar bahwa ini bukan lagi tentang hubungan personal, tapi tentang harga diri negara dan tanggung jawab sebagai bagian dari tim nasional. Bagi banyak pecinta sepak bola Indonesia, pertemuan Indonesia melawan Korea Selatan bukan hanya duel dua tim kuat, tetapi juga pertarungan emosional antara masa lalu dan masa depan. Shin Tae-yong adalah bagian dari sejarah penting perkembangan sepak bola Indonesia. Dan kini ia berdiri di sisi lain, membawa tim muda Korea Selatan yang juga menjadi favorit dalam kualifikasi ini. Sementara itu, Marcelino dan rekan-rekannya berada di bawah bimbingan Van den Burg, pelatih berpengalaman asal Belanda yang membawa gaya bermain modern dan agresif. Perpaduan filosofi Eropa dengan semangat juang khas Indonesia menjadi senjata utama skuad Garuda Muda kali ini. Yang menarik, pertandingan melawan Korea Selatan juga bisa menjadi panggung pembuktian pribadi bagi Marcelino. Ia akan dihadapkan pada tantangan menghadapi pelatih yang sangat mengenal gaya bermainnya. Di sisi lain, ini juga kesempatan baginya untuk menunjukkan betapa besar perkembangan yang telah ia capai sejak terakhir kali dilatih Shin. Saya ingin menunjukkan bahwa saya sudah semakin matang. Kalau nanti kami bertemu, saya akan bermain dengan hati-hati tapi tetap all out. Ini kesempatan untuk membalas kepercayaan semua pelatih saya, termasuk Coach Shin. Rasa hormat tetap ada, tapi gairah untuk menang lebih besar. Marcelino tampak sudah mempersiapkan dirinya bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Ia tahu bahwa pertandingan ini bisa menjadi salah satu momen terpenting dalam perjalanan kariernya, bukan sekadar duel 90 menit, melainkan babak baru dalam kisahnya sebagai pemain nasional. Kualifikasi Piala Asia U-23 kali ini bukan hanya soal siapa yang lolos, tapi juga tentang kisah-kisah menarik di balik lapangan. Salah satunya adalah kisah Marcelino Ferdinand dan Shin Tae-yong, seorang pemain muda dan pelatih yang dulu berjalan bersama. Kini bertemu kembali di medan laga. Bukan sebagai rekan seperjuangan, tapi sebagai lawan yang sama-sama ingin membawa negaranya ke puncak. Sepak bola memang tak pernah kekurangan drama. Tapi kali ini kisahnya begitu personal, begitu menyentuh. Ketika peluit pertandingan berbunyi, tak ada lagi tempat untuk nostalgia. Hanya ada satu tujuan, menang. Namun apapun hasilnya nanti, pertemuan antara Marcelino dan Shin Tae-yong akan selalu dikenang sebagai momen di mana rasa hormat dan ambisi bertemu di satu titik lapangan hijau.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like it's Fantastis. Nilai skuad Arsenal tembus Rp22 triliun, geser Manchester City. Setelah lebih dari 2 dekade tanpa gelar Liga Inggris, progres Arsenal di bawah Mikel Arteta kini tercermin dari nilai skuad mereka yang melonjak tajam. Menurut laporan Transfermarkt, nilai skuad The Gunners kini mencapai 1,14 miliar atau sekitar 22 triliun rupiah, tertinggi di Premier League dan kedua di dunia, hanya kalah dari Real Madrid. Sejak Arteta datang pada 2019, nilai skuad Arsenal hampir 2 kali lipat dari 540 juta. Strategi pembangunan tim yang berfokus pada pemain muda membuahkan hasil. Contohnya, Bukayo Saka kini bernilai 129,5 juta, melonjak drastis dari nilai awal 6 juta. Bintang muda lain seperti Ethan Nwaneri dalam kurung 48 juta dan Niels Lewis-Kelly dalam kurung 39 juta juga menunjukkan bahwa Akademi Arsenal sangat efektif. Bahkan Max Bowman yang baru berusia 15 tahun sudah diprediksi sebagai calon bintang masa depan. Strategi ini sangat kontras dengan Manchester United dan Chelsea yang mengalami defisit besar antara nilai pasar dan biaya skuad mereka. Apakah menurut kamu strategi pengembangan pemain muda ini cukup untuk membawa Arsenal kembali meraih kejayaan? Yuk bagikan opini kamu di kolom komentar. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. Berikut adalah versi artikel yang telah diperhalus menjadi lebih menarik dan komunikatif, tetap menjaga isi dan makna asli, serta disesuaikan agar sesuai dengan panjang plus-minus 1.300 karakter. Ajakan kepada pembaca untuk memberikan komentar juga telah ditambahkan di akhir. Kai Havertz cedera berat, Arsenal incar pemain house goal dari Aston Villa. Cedera lutut yang dialami Kai Havertz menjadi pukulan besar bagi Arsenal yang kini mempertimbangkan langkah cepat di bursa transfer. Salah satu nama yang mencuat sebagai target adalah Morgan Rogers, gelandang 23 tahun milik Aston Villa. Havertz absen dalam sesi latihan terbuka di Emirates memicu kekhawatiran soal kondisi fisiknya. Meski Arsenal sudah mendatangkan Victor Gyökeres musim panas ini, cedera Havertz membuat kebutuhan akan gelandang serang baru semakin mendesak. Morgan Rogers kembali masuk radar setelah tampil impresif musim lalu dengan 18 kontribusi gol di Premier League. Rogers yang baru bergabung dari Middlesbrough pada Januari 2024 dan sudah memperpanjang kontraknya hingga 2030 kini menjadi aset penting bagi Aston Villa. Klub asuhan Unai Emery itu dikabarkan tak ingin kehilangan Rogers begitu saja, apalagi setelah melepas Jacob Ramsey ke Newcastle. Harga yang diminta bisa mencapai 80 juta. Arsenal juga masih mencari winger kiri baru, namun bisa jadi harus menjual pemain lebih dulu. Sementara itu, Leandro Trossard justru dikabarkan siap perpanjang kontrak. Menurut kamu, apakah Morgan Rogers pantas jadi pengganti Havertz di lini serang Arsenal? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time. Arsenal tikung Tottenham. The Gunners segera tebus Eberechi Eze dari Crystal Palace senilai 60 juta. Arsenal dikabarkan hampir merampungkan transfer Eberechi Eze, gelandang kreatif Crystal Palace yang juga menjadi incaran utama Tottenham Hotspur. Saat ini The Gunners tengah dalam tahap negosiasi akhir dengan pihak Palace dan kesepakatan diyakini akan segera tercapai.
Sebelumnya, Tottenham sempat memimpin dalam perburuan Eze dan bahkan telah melakukan pembicaraan intens dengan Crystal Palace. Namun menurut laporan The Athletic, Arsenal berhasil membajak proses tersebut. Eze disebut tertarik bergabung ke Emirates Stadium, terutama karena ia adalah penggemar Arsenal sejak kecil dan sempat menimba ilmu di akademi mereka. Fabrizio Romano menyebutkan bahwa Arsenal siap membayar 60 juta untuk mengamankan jasa pemain 27 tahun itu. Cedera yang dialami Kai Havertz turut mendorong Arsenal mempercepat langkah karena mereka membutuhkan tambahan kekuatan di lini tengah menyerang. Crystal Palace pun dikabarkan siap melepas Eze, yang dianggap telah siap mengambil langkah besar berikutnya dalam kariernya. Bagaimana menurut kamu, apakah Eze adalah pembelian yang tepat bagi Arsenal? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan diskusikan bersama Go Owners lainnya. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib datangkan Cole Palmer dari Chelsea. Nama Cole Palmer semakin mencuri perhatian sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di Premier League. Setelah musim gemilang bersama Chelsea dan performa impresif di timnas Inggris, pemain 23 tahun ini dinilai sangat cocok mengisi lini serang Arsenal. Dengan statistik yang luar biasa, sudah saatnya The Gunners mempertimbangkan serius transfer Palmer ke Emirates Stadium. Di musim 2023/24, Palmer mencetak 22 gol dan 11 assist di Premier League, hanya terpaut tipis dari Erling Haaland. Total 40 kontribusi gol dalam semua kompetisi menjadi bukti ketajamannya. Ia juga meraih gelar Premier League yang Player of the Season serta Game Changer of the Season. Tak hanya itu, Palmer bersinar di Euro 2024, mencetak gol penting di final dan dinobatkan sebagai England Men's Player of the Year. Konsistensinya berlanjut di musim 2024/25 dan FIFA Club World Cup 2025 menjadikannya pemain serba bisa yang sangat dibutuhkan Arsenal. Bagaimana menurut kamu, apakah Cole Palmer adalah sosok yang tepat untuk Arsenal? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar.